Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih atas partisipasi Anda yang telah mengikuti channel ini. Sampai jumpa kembali dengan kami, Kabar Times Team Channel. Kabar Times Team Channel. Kabar Times Team Channel. Kabar berita koran edisi 29 Juli 2020 dari Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu melaporkan terkait BLT. Warga meminta bukti pengiriman operator desa ke kabupaten. Berita selengkapnya. Kami diminta menyerahkan fotokopi KK dan KTP. Katanya buat didaftarkan jadi penerima BLT. Tapi nyatanya begitu dana cair, kami tak dapat dana itu. Ini sangat mengecewakan. Berutu salah seorang masyarakat berinisial RM saat berbincang-bincang mengenai bantuan langsung tunai BLT dari provinsi dan kabupaten. Rabu 29 bulan Juli sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat di area perkedaian Desa Orcina dan Kuala Kilang. Menurut RM, beberapa hari lalu dirinya juga sempat unjuk rasa kecil-kecilan di kantor desanya meminta pertanggungjawaban Kades terkait atas tak terpanggilnya ia dan rekan-rekan sebagai pihak keluarga penerima manfaat atau KPM dana bansos daerah era pandemi saat ini. Walau RM tak mau menyebutkan apa dan siapa nama desa dan kades yang ia maksud, namun wanita parubaya ini berjanji suatu hari akan membeberkan segala sesuatunya pada awak media ini. Sebab kades terkait sudah berjanji akan membayarkan uang yang saat ini ia tuntut kepada pihaknya dan kawan-kawan. Nantilah Pak, saya beberkan semuanya kalau tidak terbukti janji itu, ujar RM seraya membusungkan sembah bertanda kemakluman wartawan. RM menceritakan alasan pihak desanya jika penyebab dirinya tak dapat BLT itu katanya karena namanya tidak dikabulkan dari atas. Maksudnya adalah dari provinsi ataupun kabupaten. Namun saat RM meminta tanda bukti pengiriman data ke kabupaten atau provinsi, justru pihak operator desa tak mau menunjukkan bukti yang ia minta. Aku bilang pada Kades agar mau menunjukkan bukti bahwa nama saya sudah diinput ke kabupaten ataupun provinsi. Tapi Kades dan operatornya tak bisa menunjukkan bukti itu, tukasnya. Hal senada disampaikan oleh Tono, mengatakan jika BLT sudah banyak menuai komplain masyarakat. Tono beranggapan sistem yang diterapkan bagus, namun para pelaksana di desa-desa tak mengindahkan regulasi yang ada, sehingga banyak pihak KPM tak tepat sasaran. Tono juga menyayangkan mengapa BLT digaungkan dengan istilah bansos terdampak pandemi COVID-19, jika nyatanya pihak yang terdampak itu terjadi keseluruhan masyarakat, baik miskin ataupun yang kaya. Hingga akhirnya yang kaya pun cemburu manakala ada pihak yang berpunya memperoleh uang bansos. Wajar sajalah banyak tak tepat sasaran jika nyatanya ada penerima dari golongan orang yang mampu, terlebih diistilahkan bansos terdampak corona, tukas Tono. Lain halnya ungkapan salah seorang tenaga TKS ke Kecamatan Batang Cenaku, Hanidi. Menurut Hanidi, instruksi untuk melakukan perubahan data sudah digembar-gemborkan oleh instansi pemerintah terkait. Namun, agaknya masih banyak desa-desa tak bekerja maksimal bahkan terkesan lambat bekerja dalam penginputan data nama baru calon KPM. Hanidi menambahkan, tidak masuknya sejumlah nama calon KPM baru terjadi juga karena faktor tidak terinputnya data nama calon KPM oleh operator dalam sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau yang disingkat dengan 6NG. Hanidi mempersoalkan
masalah tak terkabulnya nama-nama baru sebagai KPM. Katanya, bagaimana mungkin dalam waktu singkat itu pihak dinas sosial bisa menghapus data yang disodorkan oleh operator, sementara yang lebih mengetahui secara detail warganya itu adalah pihak desa itu sendiri. Intinya, tak mungkin data itu dihapus oleh kabupaten ataupun provinsi tanpa konfirmasi. Hanidi menambahkan, memang berkemungkinan kecil ada beberapa nama dihapus oleh sebab tumpang tindihnya data yang sama. Misal, nama tersebut telah terdaftar menjadi KPM pada salah satu item bansos. Otomatis akan terjadi data ganda. Misal, nama tersebut sudah menjadi KPM bansos lain seperti halnya PKH, BLT Kemensos, ataupun BLT dari dana desa. Kedua adalah NIK dalam KTP calon KPM mengalami masalah seperti halnya NIK ganda ataupun NIK yang masuk dalam kriteria tak memenuhi syarat seperti halnya PNS dan aparatur desa. Walau problem ini mungkin ada hanya kecil sekali. Mungkin faktor ini ada tapi kecil sekali, ucap Hanidi sembari menjentikkan jari tangannya. Menyikapi BLT yang masih disatroni komplain warga, seorang anggota BPD Desa Bukit Lipai, Budiono, berpendapat jika masalah itu tentu akan selalu menuai protes dari masyarakat. Protes yang dimaksud akan lahir dengan berbagai alasan, oleh sebab banyaknya faktor yang terjadi. Menurut Budi, faktor-faktor itu adalah adanya rasa malas bekerja dari pihak pelaksana kegiatan yang jelas akan mengakibatkan sembarang sasaran. Kemudian, faktor keberpihakan pihak pelaksana dalam melakukan sensus calon KPM oleh karena ketidakharmonisan hubungan pribadi, juga faktor kedekatan semata. Selanjutnya, sikap sepele pada amanat pemerintah hingga akhirnya merusak sistem keadilan, lalu yang jadi korban adalah nama baik pemerintah di mata masyarakat. Padahal, yang telah merusak amanat itu adalah sikap egois para pelaksana dalam kinerja berazas nafas keberpihakan. Budi juga mengomentari adanya kecemburuan sosial masyarakat juga diakibatkan pemilihan kriteria KPM yang salah sejak awal, hingga mereka yang saat ini dianggap sebagai orang mampu pun protes lantaran melihat ketidakadilan terjadi. Orang yang punya mobil satu bisa cemburu jika melihat orang yang punya mobil 2 atau 3 justru jadi pihak penerima. Tutup pria yang gemar beristilah ini.